Rostani, doa untuk penyambutan firman Tuhan. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, kemarin pagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagian dari hal yang unik, ya, yang istimewa dari berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana kebenaran Injil kasih karunia Allah dibela mati-matian ya oleh Rasul Paulus di dalam persidangan di Yerusalem, ketika dia harus membentangkan, menjelaskan tentang Injil kasih karunia Allah di hadapan para rasul dan tua-tua di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah berbicara beberapa kali tentang keunikan, keistimewaan dari kabar baik yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus itu. Dan sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi lebih jauh apa sebenarnya keunikan yang paling mendasar dari berita kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga dia harus mencegah agar pemberitaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh para rasul di Yerusalem kepada bangsa Israel tidak dicampur adukan dengan pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Ya, apa keunikannya dan bagaimana kita diyakinkan oleh berita kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa yang kita miliki saat ini atau yang Allah kerjakan saat ini di tengah-tengah kita, bangsa-bangsa lain itu adalah merupakan hal yang istimewa dari pekerjaan Kristus yang sudah selesai, ya. Nah, untuk itu mari kita baca sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudaraku, mengawali lagi dari Galatia pasal 2, lalu nanti kita akan lihat di Kolose pasal 1 ya. Saya akan pertama-tama akan membaca sekali lagi Galatia pasal 2 ya. Galatia pasal 2 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua saja ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan atau wahyu, revelation, dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang ku beritakan di antara bangsa-bangsa Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi Paulus katakan jangan sampai percuma ya apa yang dia sudah usahakan atau yang sudah dia perjuangkan, yaitu pemberitaan Injil kasih karunia di bangsa lain hanya karena direcoki begitu ya, direcoki oleh orang-orang yang tidak mengenal keunikan daripada pemberitaan Injil Paulus, sehingga bangsa-bangsa lain itu menjadi ragu kembali kepada kebenaran. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai bangsa-bangsa lain seperti jemaat Galatia ini di tengah perjalanan mereka menjadi ragu menjadi bimbang bagaimana mereka melanjutkan kehidupan mereka berdasarkan
ya Injil kasih karunia yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Nah, itu yang Paulus katakan, jangan sampai sia-sia, ya. Jangan sampai sia-sia, tetapi harus berbuah terus. Amin. Harus berbuah terus berita kebenaran itu, dan pekerjaan Tuhan harus disebarkan terus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Mengapa dia harus menghentikan, ya, harus menghentikan agar orang-orang dari Yerusalem jangan menerus-neruskan, jangan menyebarkan, ya, berita yang sudah mereka terima sebelumnya tentang Yesus. Itu berbeda dengan apa yang diterima oleh Rasul Paulus. Dasarnya berbeda, dan juga destinasi daripada, ya, planning daripada Tuhan kepada bangsa lain itu tidak sama dengan destinasi, ya, planning Tuhan untuk bangsa Israel di bumi. Sedangkan kita, bangsa-bangsa lain, diorientasikan oleh Tuhan, ya, diarahkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menempati posisi yang surgawi di atas melalui pengangkatan, ya, di awan-awan yang akan kita alami apabila Yesus Kristus Tuhan kita datang menjemput kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saya mengajak kita untuk melihat, ya, keunikan daripada Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Tidak sama dengan apa yang sebelumnya telah diterima oleh para rasul di Yerusalem untuk disampaikan ke bangsa Israel. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Kolose pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 1, ya. Ya, mohon maaf ada gangguan jaringan sedikit di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Ya, ada gangguan sedikit jaringan di sini, ya. Oke, kita lihat di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku satu hal yang sangat menarik, luar biasa. Karena kita akan semakin ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita bagaimana Tuhan merencanakan hidup kita di dalam Kristus Yesus adalah suatu berkat yang sangat luar biasa, ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Saya akan membaca dari ayat 24, dan Bapak Ibu Saudara boleh perlahan-lahan mendengarkan dan menyimak dengan baik, ya. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang saya baca sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita, kata Paulus, ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu jemaat dari bangsa lain, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, ini bukan tubuh Kristus yang disalibkan, tetapi ini adalah tubuh Kristus yang dibentuk setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, yang disebut dengan manusia baru. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang disebut dengan ciptaan baru, new creation. Jadi sesudah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, setelah bangsa Israel itu menolak Mesias, menyalibkan Yesus dan menolak kesaksian Roh Kudus, maka Allah menyatakan, ya, hal yang baru bagi bangsa-bangsa lain, yaitu Tuhan menciptakan satu manusia baru berdasarkan iman kepada pengorbanan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dan itu bukan kelanjutan daripada
ya nubuatan dari para nabi orang Israel. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan kelanjutan pemberitaan dari para nabi bangsa Israel, tetapi ini adalah hal yang baru. Amin. Ini adalah suatu hal yang baru yang Paulus katakan, di mana ya dia diberikan suatu wewenang, diberikan suatu otoritas oleh Tuhan menyampaikan berita kabar baik yang akan membentuk sebuah tubuh yang baru, namanya tubuh Kristus, ya, the body of Christ, ya. Nah, tubuh Kristus ini adalah terdiri dari orang-orang yang percaya, yang beriman langsung kepada Yesus yang sudah mati disalibkan. Berita tentang pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menggantikan semua manusia menjadi korban tebusan yang sempurna. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, di perjanjian lama banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak tahu tentang penebusan segala dosa bagi mereka oleh darah Kristus selama mereka hidup. Yang tahu itu adalah kita sekarang ini, dan yang percaya hal itu adalah kita sekarang ini. Dan melalui Rasul Paulus lah Tuhan membukakan hal itu, sehingga Paulus katakan bahwa itu adalah merupakan rencana Tuhan yang baru untuk membentuk sebuah tubuh rohani Kristus, ya, yaitu jemaat. Dan Paulus katakan, aku bersyukur aku dilayakkan menderita untuk proses rencana Tuhan ini diwujudkan di antara kita bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Israel bukanlah pemeran utama di dalam hal program Allah, yaitu pekerjaan pemberitaan Injil kasih karunia untuk membentuk tubuh baru ini, tubuh Kristus ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ya, jadi ini tubuh rohani Kristus yang sorgawi. Ayat 25. Kita lihat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, ya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata gereja, ya, kata church, tapi dalam Alkitab berbahasa Inggris ada kata church. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya adalah jemaat atau jemaah, ya, tapi sebenarnya itu adalah kata gereja, eklesia, ya. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, pelayan gereja itu, jadi itu gereja tubuh Kristus, ya, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Paulus katakan di situ kepadaku. Kalau kita baca tadi di kitab Galatia pasal 1 tadi, pasal 2 yang tadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Paulus mengatakan di situ my gospel. Ya, kalau dalam Alkitab berbahasa Indonesia diterjemahkan Injil yang kuberitakan. Tapi di situ ada posesif, ya, ada secara personal Paulus katakan Injilku, ya, my gospel. Jadi bukan Paulus katakan Injil kami, tapi Injilku, ya, my gospel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mempercayakan kepada Paulus sendiri, bukan seperti kepada 12 rasul. Yesus mempercayakan kepada mereka Injil kerajaan sorga untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ya, khusus kepada bangsa Israel ada 12 rasul yang menyampaikan Injil kerajaan sorga. Tetapi kepada bangsa lain, kepada kita, Paulus katakan Tuhan mempercayakan kepadaku. Jadi secara personal. Bukan kepada kami, dia katakan, kepada aku. Ya, jadi jelas sekali. Dipercayakan oleh Tuhan meneruskan firman-Nya. Firman yang mana, Bapak Ibu Saudaraku? Firman yang diterima oleh Rasul Paulus. Beberapa kali dia menerima wahyu dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga. Jadi Paulus tidak pernah menerima firman ketika Yesus di bumi. Yang menerima itu adalah 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya. Tapi Paulus menerima firman rahasia
dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di dalam sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di situ di ayat 25 tadi, aku telah menjadi pelayan dari gereja itu, ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, Petrus juga menjadi pelayan dari gereja. Namanya gereja kerajaan, gereja mesianik, ya. Jadi Messianic Church itu dilayani oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan 12 rasul. Tapi the body of Christ, gereja yang dibentuk oleh Yesus Kristus berdasarkan kematian dan kebangkitannya, itu disebut the body of Christ, ya, tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya dari semua bangsa tanpa perbedaan, dan bukan orang Israel yang menjadi pemeran dalam pemberitaan tentang pembentukan daripada gereja tubuh Kristus. Tapi Pauluslah yang dipilih oleh Tuhan Yesus dari surga untuk menyampaikan firman rahasia, untuk membentuk kasih karunia Tuhan disampaikan secara cuma-cuma kepada bangsa-bangsa lain tanpa perbedaan. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu di ayat 26 dikatakan tadi, ya, saya ulang lagi ayat 25 dan 26, Kolose pasal 1, ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, pelayan gereja itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, dengan sepenuhnya, dengan lengkap, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus itu menerima wahyu rahasia dari Tuhan, ayatnya yang ke-26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan kepada orang-orang berdosa, tapi kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Yaitu apa? Yaitu rahasia yang tersembunyi. Jadi kalau dalam terjemahan Alkitab King James Version dikatakan the mystery. Ya, the mystery. Jadi Alkitab berbahasa Indonesia mengatakan rahasia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah sebelum dunia dijadikan, dan itu adalah mengenai rencananya untuk memberkati kehidupan kita, menyelamatkan kita, bangsa-bangsa lain, oleh karena kasih karunia atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi itu adalah merupakan dikatakan rahasia yang tersembunyi dari apa? Dari abad ke abad. Amin. Jadi itu belum pernah diketahui oleh nabi-nabi bangsa Israel. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara untuk menghubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kenapa para rasul di Yerusalem, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak memahami keunikan daripada berita kabar baik yang disampaikan Paulus, sampai Paulus harus bersidang dengan mereka untuk mengklarifikasi dan untuk menjelaskan kebenaran Injil kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena itu adalah rahasia yang berabad-abad lamanya, ya, yang tersembunyi di dalam diri Allah, kemudian baru dibukakan kepada kepada dan melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, makanya ya mereka terheran-heran, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka sempat orang-orang dari rasul-rasul Kristus yang sudah mengenal Yesus Kristus lebih dulu dari Paulus, mereka terheran-heran, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka terkaget-kaget. Kenapa bisa ada pemberitaan firman Tuhan ke bangsa-bangsa lain tanpa melalui orang Israel? Ya. Tapi ada orang bilang,
Paulus kan orang Israel juga dari suku Benjamin. Betul sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus dipilih oleh Tuhan ya dari orang Israel, tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak meneruskan ya pemberitaan daripada nabi kepada bangsa-bangsa lain sebagai dasar untuk memberkati bangsa-bangsa lain sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul ya kepada bangsa Israel, bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, mereka adalah imamat yang rajani. Ya, mereka diselamatkan adalah secara bangsa, ya. Orang Israel itu, keselamatan mereka itu menjadi utuh adalah keselamatan secara bangsa, karena mereka adalah bangsa yang kudus di hadapan Allah. Tetapi karena mereka menolak Yesus Kristus, mereka menolak kesaksian Roh Kudus, maka Tuhan saat ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, membawa berita keselamatan secara pribadi, secara individu kepada bangsa-bangsa lain, ya, tanpa mengenal perbedaan. Semuanya, semua orang bisa memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus secara cuma-cuma. Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, untuk program bagi bangsa Israel, tidak ada bangsa lain boleh diselamatkan tanpa melalui kehadiran dan kepatuhan mereka untuk menuruti hukum Taurat. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat di dalam sejarah semuanya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Contohnya seperti Ruth misalnya, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian seperti siapa namanya yang menyembunyikan pengintai di Jericho, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, siapa namanya? Rahab. Ya, itu adalah dari bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan mereka harus menjadi bagian dari orang Yahudi. Mereka harus menjadi bagian dari kelompok orang Yahudi dan harus beragama Yahudi. Barulah mereka bisa dinyatakan sebagai orang yang mendapat bagian dalam perjanjian yang dinyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain, kita tidak harus menjadi orang Yahudi, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada hal yang unik pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, ya. Ya, Soekarno mengatakan kalau kamu menjadi orang Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau kamu menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Ya, kalau kamu menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang India. Begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Luar biasa. Jadi kita lihat di sini bahwa kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ya diwarnai oleh kejahudi-jahudian. Kenapa diwarnai dengan kejahudi-jahudian itu? Apa maksudnya? Hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Makanya Paulus berkali-kali mengatakan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Bahwa siapa yang melakukan hukum Taurat maka dia berada di bawah kutuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat di mana? Di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai, semuanya sudah sempurna. Jadi jangan mengulangi apa yang sudah selesai sempurna dikerjakan Yesus. Maka itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Itulah yang disebut tadi ya oleh Rasul Paulus, rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, di mana rahasia ini adalah berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain yang dicurahkan melalui kebenaran kabar baik tentang salib Kristus.
yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, dan itu dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Tidak ada perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa dan sebagainya, tapi semuanya dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus setiap orang yang percaya hanya melalui iman. Amin. Bukan karena usaha dan perbuatan, bukan karena hidup melakukan hukum Taurat, bukan karena perjuangan, bukan karena apapun yang kita lakukan, tapi semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah Injil kasih karunia sekarang ini. Amin. Itulah kabar baik saat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyampaikan berita kabar baik kepada orang yang belum mengenal Kristus, kasih tahu kepada dia, semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Itu bukan Injil Bapak Ibu Saudaraku yang menyelamatkan saat ini. Injil yang menyelamatkan saat ini adalah kita memberitahukan Yesus sudah mati dan bangkit mengampuni semua dosamu. Kalau engkau percaya, engkau pasti selamat masuk surga. Amin. Ya, itu kebenaran. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kekristenan itu sangat rumit. Dibuat sangat rumit. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan. Semuanya serba peraturan yang memberatkan. Maka Paulus mengatakan itu adalah kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus, bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu, membebaskan dan memerdekakan kita dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dari kuasa roh-roh jahat, dari kuasa daging, dan semua hal yang menghalangi kita untuk membangun hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang diminta kepada setiap orang saat ini adalah engkau harus mempercayainya sepenuhnya. Amin. Itulah berita yang diterima oleh Rasul Paulus yang dia katakan tadi. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang telah dibukakan, dinyatakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan. Ingat, bukan orang-orang berdosa. Tidak ada Paulus mengatakan orang yang dilayani dia, orang jemaat-jemaat yang dilayani Paulus, tidak pernah dia mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Karena kalau kita katakan kita adalah orang berdosa, berarti Kristus adalah pelayan dosa. Ya, karena kita bisa berada di dalam dia tapi kita orang berdosa, tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya Paulus selalu menyatakan semua orang yang dilayaninya, jemaat yang dilayani Paulus, jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat Filipi, Efesus, Kolose, dan seterusnya, Paulus selalu menyapa mereka kepada jemaat Allah yang kudus di Roma, kepada jemaat Allah yang kudus di Korintus, kepada jemaat Allah yang kudus, orang-orang kudus di Efesus, di Kolose, di Filipi, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, maka Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena apa? Karena semuanya itu adalah dari pekerjaan Kristus, dari apa yang dilakukan oleh Kristus yang sempurna, itulah menjadi bagian kita. Dan kita ini menjadi sempurna di dalam dia. Dan Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita menyatu di dalam kekudusannya. Amin. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita mendapat bagian di dalam kekudusan Kristus. Bukan di dalam kekudusan kita. Mana ada kekudusan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari asal kita ini adalah orang berdosa. Karena kita adalah keturunan Adam yang sudah melanggar firman Allah di Taman Eden.
dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, maka kekudusan Kristus itu dikenakan, diimpartasikan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ditanamkan ya kepada kita secara pribadi. Maka Roh Kudus mengambil kita dari hidup yang lama, maka kita ditanamkan hidup yang baru, yaitu hidup Kristus yang sudah mengalami kemenangan atas maut ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan dipermuliakan di dalam surga selama-lamanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan menjadi pemimpin hidup kita. Amin. Maka di dalam kekudusan itu posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin, saudaraku. Ya, maka itu dikatakan rahasia yang tersembunyi yang dibukakan bagi kita sebagai berkat yang terbesar saat ini. Maka kita bersyukur semuanya itu adalah kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Tidak ada campur tangan organisasi apapun di situ. Tidak ada campur tangan kedudukan jabatan siapapun di situ. Tidak ada campur tangan daripada siapapun yang berwenang manusia di situ. Tidak ada. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus murni 100%. Itu yang disebut dengan kasih karunia yang melimpah-limpah saat ini, yang diterima oleh siapapun, dari bangsa manapun, dari suku apapun. Mereka yang percaya memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus dan menikmati damai sejahteranya. Amin. Merasakan damai sejahtera Kristus yang sudah memperdamaikan kita oleh darahnya yang kudus, yang telah menyucikan hidup kita dari segala kesalahan dan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita lihat lagi, sedikit lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita teruskan di ayatnya yang ke-27. Ya, Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu, rahasia yang tadi, di antara bangsa-bangsa lain. Nah itu, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kemuliaan Allah yang sempurna, ditempatkan di posisi pekerjaan Kristus di atas kayu salib, dan itu dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kita menjadi mulia bukan karena apa yang kita lakukan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita lakukan itu bercacat. Tidak sempurna apa yang kita lakukan itu. Tetapi di dalam perlakuan, di dalam pekerjaan, di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita bersama-sama dipermuliakan dengan apa yang diusahakan oleh Kristus. Bukan apa yang diusahakan oleh saudara dan saya, tidak. Usaha kita itu Bapak Ibu Saudaraku sudah menjadi sia-sia karena kita ini adalah orang yang sudah gagal menurut hubungan kita dengan Adam yang berdosa. Tetapi di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, kita mempunyai keberhasilan, kesuksesan, dan kita menjadi sempurna dan mendapat bagian di dalam kemuliaan Kristus yang abadi. Amin. Itu sukacita kita Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, itu yang dimaksudkan Paulus. Amin. Karena sukacita ini tidak bisa hilang. Sukacita ini tidak bisa diambil oleh iblis. Sukacita damai sejahtera ini tidak bisa dicabut, ya dirampas oleh kuasa kegelapan, tidak bisa. Karena sukacita dan damai sejahtera ini ada pada Yesus, dan kita memilikinya, mendapat bagian bersama di dalam Kristus Yesus. Kita bersama-sama dipermuliakan dan kita hidup di dalam damai sejahteranya, karena itu adalah pekerjaan Kristus di dalam kemenangan yang sudah dicapainya melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur dan bersyukur kebenaran ini sampai kepada kita. Amin. Bersyukur dan bersyukur karena kebenaran ini harus disampaikan kepada semua orang. Banyak orang saat ini yang kecewa dalam hidupnya. Banyak orang saat ini yang sia-sia berusaha. Dan banyak orang saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang mengandalkan pikirannya dan kekuatannya sendiri. Dan mereka berusaha mencapai Tuhan. Mereka berusaha menggapai Tuhan dengan apa yang mereka usahakan. Tidak mungkin berhasil, itu pasti gagal. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Amin. Dan kita melalui Yesus Kristus karena kita percaya kepada kabar baik kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dan kita sudah ditanamkan menjadi bagian dari kemuliaan Kristus, mendapat bagian di dalam kebenaran, hidup yang kekal, hidup yang surgawi, sukacita damai sejahtera sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah bagian kita bersama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih mau mengecewakan Kristus dengan kebenaran yang sudah sampai pada kita ini? Jangan pernah, amin. Kita harus setia pada kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena disinilah hidup kita, disinilah kita berharga di mata Tuhan. Dan inilah kebenaran kita, bukan kebenaran manusia dan bukan kebenaran yang kita usahakan, tetapi kebenaran Allah yang kita terima dengan cuma-cuma. Dan kita harus menghargai itu dengan mempersembahkan hidup kita kepadanya, amin. Kita harus melayani Dia Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam tubuh Kristus itu kita mendapat bagian di mana kita sesama anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain saling memperlengkapi karena Roh Kudus mengerjakannya di dalam persekutuan kita, yaitu tubuh Kristus yang menjadi tempat atau rumah kita bersama dengan Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Nah, kita selesaikan Bapak Ibu Saudaraku ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Dialah Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepada kesempurnaan dalam Kristus semua orang dipimpin oleh berita kabar baik kasih karunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang memimpin saudara dan bukan saudara yang memimpin saya. Tetapi kesempurnaan kebenaran kasih karunia Allah itulah yang memimpin kita untuk menghidupi kehidupan kita yang baru ini di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita harus penting memberitakan kebenaran ini kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang merupakan berkat yang sangat luar biasa, bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan bukan di dalam kebercacatan, ya, bukan di dalam kegagalan, bukan di dalam kekurangan, dan bukan di dalam keraguan-raguan, dan bukan di dalam keadaan terombang-ambing, tapi kita hidup di dalam kesempurnaan kepastian yang ada pada Kristus sekali untuk selama-lamanya. Jadi hidup kita bukan sedang meraba-raba jalannya. Amin. Kita hidup bukan sedang meraba-raba di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bukan kita sedang mencari-cari pola-pola Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak. Hidup kita itu sudah clear bahwa kita hidup di dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh kemenangan yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan setiap orang yang percaya di dalam tubuhnya. Baik secara komunal maupun secara individual, kita ini adalah merupakan tubuh Kristus yang dialiri dengan kehidupan yang baru, di mana hidup kita dipimpin oleh Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita akhiri dengan membaca ayatnya yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan
dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus mengatakan, itulah yang kuperjuangkan, itu jugalah yang saudara perjuangkan di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat atau sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang beriman. Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita ini, dan karena itu kita belajar terus untuk memahami siapa diri kita di dalam tubuh Kristus yang sudah menjadi tempat atau rumah kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan kembali keunikan daripada kabar baik yang dibawa Rasul Paulus yang disebut sebagai rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad lamanya sekarang dibukakan kepada kita, tentang pengenalan kita akan Kristus Yesus yang surgawi. Di dalam kasih karunia yang sempurna kita hidup dan kita berdiri tegak, dan kita yakin bahwa pengharapan kita akan kemuliaan bersama dengan Kristus adalah bagian kita bersama sekali untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita layani Tuhan kita, mari kita hidup di dalam kebenaran kasih karunia-Nya, dan mari kita terus beritakan kebenaran ini, dan kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang sempurna ini, karena Paulus mengatakan dia memimpin hidup kita dengan memberitakan kebenaran itu menjadi tempat kita melihat cakrawala kehidupan yang surgawi. Ya, wawasan kehidupan yang surgawi, kita bisa melihat itu secara meluas, panjang, lebar, tinggi, dan dalam, yaitu apabila kita terus datang pada pengetahuan akan kebenaran ini. Amin. Saudara-saudaraku, diberkati kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, dan semua yang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan memberkati semuanya dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita, dan kita akan terus bisa melayani Tuhan kita dalam damai sejahtera dan kasih karunia-Nya yang kekal. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah disapa, disirami, dan juga kami telah dibukakan pemikiran yang baru lagi untuk melihat perspektif kebenaran yang disampaikan melalui kebenaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kami bangsa-bangsa lain. Dan kami bersyukur kesempurnaan di dalam Kristus adalah merupakan kemuliaan yang tidak terpisahkan lagi bagi kami semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Kami rindu untuk menyampaikan kebenaran ini. Pakailah hidup kami semuanya untuk memuliakan Engkau Bapa di surga. Dan terima kasih untuk semua orang-orang kudus-Mu yang selalu rindu datang pada pengetahuan akan kebenaran ini. Diberkatilah apa yang kami kerjakan, diberkatilah kesehatan kami, dan diberkatilah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Ya, shalom. Ya, salam kudus buat